Jika ternyata The Fed ini melakukan pemangkasan dan Ya. Bank Indonesia tidak langsung melakukan pemangkasan, efeknya terhadap rupiah akan seperti apa? Nah, kalau kita lihat ya, selain yang tadi ya, efek terhadap rupiah tentunya kita harus lihat dari kacamata di XY. Ya, saya catat di sini di XY sepanjang Januari ini naiknya signifikan dibanding sebelumnya. Di XY itu adalah patokan antara US dollar dengan major currency. Di sebelumnya itu di XY di angka 101 ya terhadap major currency. Apa yang terjadi di Januari ini? Kita lihat USIDR juga melemah cukup tajam. Itu adalah udah di 103,57, hampir 2,21%. Jadi faktor di XY ini, jadi faktor di XY ini juga menentukan arah dari penguatan atau pelemahan USIDR itu sendiri sih. Baik, jadi Ya. ya sebenarnya pelemahan rupiah kali ini tidak terlalu berhubungan dengan apa yang terjadi di domestik. Ada dua hal, lebih banyak di eksternal ya, walaupun kita lihat di internal yang berkembang terakhir mengenai pengunduran beberapa menteri ya itu hanya sebagai katalis saja sih, tapi lebih banyak kita ke faktor eksternal. Yang lebih banyak itu lagi ke fundamental di Amerika Serikat. Dan di dalam beberapa hari ini keputusannya mereka mengenai inflasi dengan juga tingkat suku bunga. Baik, Ya, terkait dengan sentimen-sentimen yang ada di internal kita mungkin akan bahas lagi nanti, kita ya. akan beralih dulu ke Pak Anggito. Pak Anggito, kalau Anda sendiri melihat seperti apa peluang Bank Indonesia untuk melakukan pemangkasan suku bunga di 2024 ini? Kalau saya sebagai Gubernur BI hari ini saya akan turunkan suku bunga 25 basis point. Kenapa? Karena biasanya BI itu harusnya ahead of the curve ya. Dalam situasi di mana pesimisme itu muncul, justru bisa saja BI itu ahead of the curve ya. Seperti yang dilakukan beberapa bulan yang lalu. Dan kalau kita lihat spread suku bunganya BI kan masih cukup tinggi ya. Suku bunga BI 6%, inflasi hari ini kan sekitar 2,6. Jadi spread suku bunganya ada 3,4%. Itu cukup healthy ya. Tidak perlu khawatir bahwa akan terjadi capital outflow karena spread suku bunganya masih cukup tinggi. Jadi saya kira harus ada keberanian untuk mengambil sinyal posisi di mana sinyal positif itu diberikan di dalam kondisi di mana pesimisme itu ada. Jadi sekaligus untuk menghindarkan rumor-rumor internal yang negatif itu, saya kira BI perlu mengambil posisi dan saya nggak khawatir dengan nilai tukar ini akan lari ke 16.000. Saya kira tidak, ini kan semata-mata karena sentimen negatif saja. Baik, artinya pelemahan nilai tukar saat ini menurut Bapak tidak berkaitan dengan apa yang terjadi di domestik sama sekali, kan kalau tadi Pak Doni sampaikan sebenarnya masih ada sentimen dari internal juga yang mempengaruhi pergerakan rupiah. Saya sih nggak melihat tuh ya, nggak melihat. Itu market kita sudah cukup mature ya untuk melihat mana yang rumor, mana yang fundamental. Karena secara fundamental eksternal itu kan terjadi pergerakan di mana outlook dari ekonomi Cina yang menurun itu tentu akan membuat ekonomi kita terpengaruh ya. 1% pertumbuhan ekonomi Cina menurun akan mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,3%. Itu kan cukup signifikan ya karena faktor intratrade dengan Cina kan cukup signifikan. Jadi saya kira lebih ke situ ya. Mudah-mudahan nanti kalau Cina sudah mulai recover dengan kondisi yang lebih fundamental, baik khususnya sektor properti, itu ekonomi kita akan pulih kembali. Dan ini menurut saya sih sangat sifatnya sementara. Dan BI masih cukup memiliki cadangan devisa yang memadai untuk melakukan intervensi dan menjaga kurs rupiah pada tingkat sekitar di bawah 16.000 ya. Itu kan target range target dari Bank Indonesia itu saya kira masih memungkinkan. Dan selama tidak ada shock nggak apa-apa. Kalau perubahannya itu sifatnya adalah gradual, saya kira market akan melakukan adjustment. Kecuali sudah di luar range-nya Bank Indonesia ya, saya kira baru ada pergerakan. Tapi menurut saya sih perlu ada shock positif ya. Sekarang ini market tidak memiliki berita positif apapun juga. Jadi tidak tahu apa yang terjadi, semuanya wait and see semuanya. Dan tidak ada suatu inisiatif policy yang memang menjadi referensi dari market untuk ya minimal suatu indikasi bahwa otoritas fiskal moneter itu masih positif gitu ya, masih punya hope, punya harapan di tengah pesta demokrasi yang sekarang kita lalui.
Baik, kita balik lagi ke Pak Doni. Pak Doni, Ya. kalau disampaikan oleh Pak Anggito tadi bukan sedikit shock. Artinya kalaupun rupiah ini melemah lagi, ini masih bisa disesuaikan nanti dan Bank Indonesia masih bisa melakukan intervensi. Anda lihat seperti apa? Kalau kita lihat support and resistance, tadi saya agree dengan Pak Anggito. Support resistance USIDR kita tuh masih di 15.7 sampai 15.830-an ya. Nah, kemudian cadangan devisa tadi sudah disinggung juga oleh Mas Anggito, cukup baik ya. Jadi kita lihat ke belakang. Kita pernah mengalami 15.8, 15.9 hingga market melihat wah bisa ke 16.000. Apa yang dilakukan BI? Mereka mengeluarkan beberapa instrumen moneter yang salah satunya yang di 2023 banyak sekali apa yang dikeluarkan BI. Salah satunya adalah DHE ya. Nah, itu langsung dan juga BI juga intervensi ke market ya. Jadi untuk mencapai level 16.000 waktu itu tidak terjadian dan hari ini terjadi lagi seperti itu. Waktu Januari 15.4, sekarang dengan faktor eksternal dan segala macam di 15.8. Jadi saya masih pakai range-nya 15.6 sampai 15.8 sih untuk sampai di Q1 ini ya. Nanti kita bicara after pemilu yang tadi Pak Anggito katakan juga gitu ya. Baik, salah satu isu internal yang tadi sempat Anda sampaikan juga terkait dengan pengunduran menteri, mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap pergerakan rupiah kita, tapi menurut Anda masih ada sedikit pengaruhnya tadi. Kita lihat apakah akan berlangsung cukup lama dan apakah ini akhirnya membuat persepsi dari investor-investor asing yang berpotensi akan menarik dananya dari dalam negeri. Yang tadi dikatakan Pak Anggito, rumors itu di Indonesia sangat cepat gitu ya. Ternyata apa yang dirumorskan ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Kalau kita lihat dengan capital outflow itu pasti terjadi, tapi kebanyakan bukan masalah-masalah internal yang ada di Indonesia. Karena pertumbuhan Indonesia itu cukup bagus ya, cukup baik dan juga cadangan kita juga cukup baik, data-data ekonomi kita juga baik dan BI juga yang tadi saya katakan mereka harus melihat nilai tukar, inflasi dan juga kebijakan-kebijakan kredit lainnya. Jadi menurut saya untuk rumors itu tidak banyak berpengaruh. Kita memang sedang menunggu election dan juga kondisi di luar dari Indonesia, salah satunya The Fed ini sih. Baik, dari pantauan Anda Pak Doni, apakah di bulan Januari ini, terutama saat ini menuju ke Februari, sudah terjadi capital outflow terlihat di market? Kalau saat ini, kalau menurut catatan kita belum begitu banyak ya, dan moga-moga tidak banyak capital outflow ya, karena BI sendiri juga yang saya katakan tadi, kalau secara catatan mereka sudah mengeluarkan kebijakan moneter dan itu cukup baik ya di 2023. Harusnya pihak asing pun melihat hal itu cukup sebagai katalis positif itu. Baik, kita beralih ke Pak Anggito. Pak Anggito, kalau menurut Anda, apakah isu terkait dengan mundurnya menteri di kabinet ini akan berpengaruh pada capital outflow kita di bulan Februari ini? Nah, tidak. Saya kira market percaya bahwa fundamental ekonomi kita khususnya market sangat prudent ya. Khususnya Bank Indonesia kan sampai sekarang masih terus di dalam pasar yang mengamati pasar dan mereka akan terus melakukan pemantauan. Jadi saya kira menurut saya tidak ada itu, apalagi sudah dijawab itu hoax ya, rumor dan hoax. Baik, dan apakah menjelang pemilu ini menurut Anda akan terjadi lebih banyak lagi capital outflow? Enggak juga. Enggak juga. Memang biasanya Januari efek ya, justru capital inflow ya, karena investor habis liburan lalu mereka mencari instrumen diversifikasi portofolio dan itu biasanya Januari, dan Januari kan stoknya masih banyak, habis dibayar sama para investor yang jatuh tempo gitu. Biasanya lalu para investor itu mencari instrumen-instrumen yang beragam ya. Jadi sebetulnya Januari ini justru tidak keluar, harusnya justru masuk, apalagi kondisi spread suku bunga kita masih cukup healthy, investor masih menikmati spread suku bunga yang cukup tinggi, itulah khasnya Indonesia. Saya kira menurut saya justru sebaliknya ya, dan despite dengan kondisi politik yang seperti ini,
saya kira tidak akan mempengaruhi fundamental ekonomi. Siapapun yang akan memimpin negara ini masih akan tetap menggunakan rejim devisa bebas, melakukan floating exchange rate, terus masih melakukan globalisasi dan sebagainya. Kan tidak ada perubahan. Dari tiga paslon kan tidak ada yang memiliki suatu ideologi ekonomi yang berbeda, gitu kan tidak ada. Jadi saya kira seperti Pak Doni ya kalem-kalem saja, gitu. Tetap saja cari instrumen, cari untung gitu ya Pak Doni ya. Iya, betul. Nggak langsung memberikan saran untuk ini paslonnya ke anti globalisasi, kan tidak ada yang anti globalisasi, tidak ada yang membuat nilai tukar itu fixed exchange rate gitu kan tidak ada gitu. Untuk perbankan yang sangat invert oriented kan tidak ada. Saya kira kita sudah mendengar paslon-paslon ini tetap menyadari pentingnya keterbukaan dan transparansi pada pasar ini. Baik.